Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adamu Islam Masyuri, bisa dipanggil Adam. Saya saat ini sebagai mahasiswa di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan menemukan dan menjelaskan sebuah sensor, yaitu sensor ultrasonik atau SR04. Di mana sensor ultrasonik ini akan dikontrol menggunakan ESP8266 dan dimonitoring hasilnya di web server dan LCD pada aplikasi Blink. Perlu diketahui sensor ultrasonik ini adalah sensor yang dapat mengubah besaran fisis atau bunyi ke besaran listrik, begitupun sebaliknya. Di mana sensor ultrasonik ini bisa kita ketahui bersama bahwa memantulkan gelombang ultrasonik. Sehingga cara kerja dari sensor ultrasonik ini yaitu memantulkan gelombang ultrasonik ke suatu benda, kemudian benda ini akan memantulkan kembali ke sensor ultrasoniknya untuk diukur jaraknya. Mungkin itu saja untuk penjelasannya. Langsung saja kita rangkai. Untuk rangkaiannya, di sini saya mempunyai alat, yaitu yang utama sensor ultrasonik dan sensor ESP8266, kemudian breadboard, kemudian kabel USB, kemudian kabel jumper dan smartphone untuk monitoringnya nanti. Langsung saja kita rangkai. Kita tancapkan sensor ultrasoniknya dan sensor dan ESP8266-nya. Kemudian kita hubungkan ground dengan ground, di mana ground sensor ke ground dari ESP8266-nya, kemudian VCC ke 3 volt. Ya, ini bisa dilihat VCC, trigger, echo, dan ground. Untuk triggernya sendiri ini nanti kita gunakan untuk memancarkan gelombang ultrasoniknya, kemudian echo ini untuk menerima datanya. Kita tancapkan triggernya, pin trigger. Sebelumnya saya juga sudah punya programnya, di mana pin trigger ini saya hubungkan dengan pin D1. Kemudian pin echo-nya saya hubungkan dengan pin D2. Jika sudah kita rangkai, langsung saja kita masuk ke programnya, di mana saya sudah membuat programnya. Ini untuk kita dapatkan kodenya dari email nanti. Kemudian kita definisikan pin-pinnya, menggunakan pin D1, D2, dan V2 ini untuk pin blinknya. Kemudian kita menggunakan serial 9600 untuk melihat data serialnya nanti. Kemudian kita definisikan pin mode trigger atau echo-nya ini kita gunakan sebagai apa, dimana pin trigger ini kita gunakan sebagai output dan pin echo ini kita gunakan sebagai input. Kemudian ini untuk koneksi nanti di web servernya. Alamat IP ini akan kita ambil untuk digunakan di Google Chrome-nya untuk melihat hasilnya nanti. Kemudian ini kita menggunakan long, di mana long ini seperti integer, tapi tipe datanya lebih banyak. Kemudian kita gunakan pin trigger ini menggunakan delay 10 mikrosecond
output dari trigger ini akan dipantulkan ke benda yang ada di depannya, kemudian akan memantul ke pin echo, akan diterima di pin echo. Ini duration. Kemudian dari pin input ini akan dimasukkan ke rumus ini untuk merubah dari duration menjadi distance atau jaraknya, dan di print dan jaraknya dalam cm. Kemudian ini untuk program pada LCD yang ada di blink. Ini untuk baris pertama saya ngeprint jarak dengan cm, kemudian pada baris kedua akan kita print hasilnya. Oke, ini untuk isi dari web servernya nanti, dimana untuk isinya nanti adalah monitoring sensor jarak SR04, kemudian data SR04 yaitu jarakku, dimana nanti jarakku ini diambil dari jarak ini tadi, distance tadi. Oke, nanti langsung di print dengan delay 5 detik. Oke, mungkin kita buat dulu blinknya di handphone, smartphone. Oke, di sini saya sudah download aplikasi blinknya. Langsung saja kita masuk. Ya, kita login menggunakan Facebook. Ya, ini untuk aplikasi yang kemarin yaitu sensor gerak, mungkin kita tambahkan lagi di plus ini. Kemudian kita kasih nama ultrasonic. Kemudian untuk device-nya kita pilih Note MCU. Nah, Note MCU, kemudian create. Nah, ini seharusnya sudah masuk ke emailnya. Nah, ini saya sudah dapat email untuk kode autentifikasinya. Oke, langsung saja kita copy paste di emailnya. Sebelumnya kita tampilkan dulu LCD-nya di Blinknya ini. Kemudian kita klik LCD-nya, kemudian pilih advance. Nah, sesuai dengan program, yaitu saya menggunakan pin V2. Oke, kemudian keluar. Oke, sudah. Kita tunggu untuk mengupload programnya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita beralih ke programnya. Oke, untuk programnya ini tadi kan sudah saya dapatkan emailnya, tinggal kita copy paste ke programnya. Oke, mohon maaf karena sedikit lag laptop saya. Oke, kita klik link tadi, yang email yang sudah masuk tadi, kita copy. Nah, setelah kita copy paste, nah, kemudian untuk SSID-nya saya menggunakan WiFi dari rumah saya, yaitu kemudian masukkan passwordnya juga. Oke, di sini programnya sudah selesai. Langsung saja kita upload ke SP8266-nya menggunakan kabel USB.
Oke, setelah kita hubungkan USB-nya, lanjut saja kita pilih port COM-nya, yaitu COM 3 sudah benar. Langsung saja kita upload. Mungkin untuk uploadnya sedikit lama, mungkin kita skip saja sampai uploadnya sudah selesai atau berhasil. Oke, di sini programnya hampir selesai untuk diupload. Kita tunggu sampai 100%. Nah, di sini programnya sudah berhasil diupload. Mungkin yang pertama kita lihat terlebih dahulu pada serial monitornya. Nah, di sini terlihat 30 cm. Coba kita menggunakan penggaris. Nah, ya benar, di sini terlihat pada penggaris. Nah, kita coba kita tutup dengan tangan saya, yaitu dengan nilai 5 cm di penggarisnya. Nah, terlihat pada secara monitornya yaitu 5 sampai 6 atau 7 cm ya. Berarti sudah berhasil untuk sensor ultrasoniknya. Oke, untuk itu kita coba, yang pertama kita coba pada web server. Kita copy pastekan IP-nya. Kita masuk ke Google Chrome untuk kita kopas. Oke, kita tunggu. Nah, kita masuk ke halaman baru untuk kita kopas IP yang tadi. Nah, kita sudah. Oke, langsung aja kita kopas. Ya, kita tunggu sampai ini berhasil. Mungkin juga bisa kita lihat di serial monitornya bahwa koneksi ke sensor telah terjalin. Oke. Kemudian kita coba untuk mereset ESP8266-nya. Oke, langsung kita reset. Kita tunggu lagi. IP-nya. Nah, di sini terlihat bahwa web servernya sudah bekerja dengan baik, di mana ini data sensornya 32 cm. Ini sama dengan yang ada di serial monitor, yaitu 32 cm. Oke, apakah dengan tangan apakah berubah untuk datanya? Oke, kita tutup dengan tangan kiri saya. Kemudian kita refresh pada webnya. Nah, di sini sudah terlihat 6 cm untuk jaraknya. Kemudian kita coba lebih jauh lagi dan kita refresh. Nah, sudah bisa. Oke, kemudian berikutnya yaitu percobaan pada LCD-nya. Oke, kita buka untuk aplikasi Blink-nya yang sudah kita buat tadi. Oke, kita ulang. Nah, di sini terlihat jarak yaitu 32 cm. Nah, bisa terlihat. Nah, apabila kita tutup dengan tangan, apakah berubah? Kita coba. Nah, ini jaraknya sudah 8 cm ya.
seterusnya. Oke, mungkin itu saja demo dari saya untuk sensor ultrasoniknya ini. Mungkin sensor ultrasonik ini akan berguna untuk kita aplikasikan pada pada pengiriman secara otomatis pada mobil, atau juga bisa untuk membuka tempat sampah pada taman atau yang lainnya secara otomatis apabila didekati dengan orang yang ingin membuang sampah, dan bisa juga sebagai alat untuk mendeteksi apakah tempat sampah ini sudah penuh, yang dimana sensor ultrasoniknya ini ditaruh di atas penutup tempat sampahnya untuk melihat bahwa sampah yang ada di dalamnya ini sudah mendekati sensornya, atau kita definisikan mungkin 10 cm dengan sensor. Nah, apabila sudah 10 cm dengan sensor, maka akan memberi notifikasi ke tempat pembuangan sampahnya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.